Banyak orang berwajah lugu, tapi kenyataannya malah penipu. Dan mereka memiliki banyak cara untuk melakukan kebohongan-kebohongan tersebut. Kebohongan memang menyelamatkan sementara, tapi menghancurkan selamanya. Seperti apa penyelidikannya? Ini dia kisahnya di Balik Rahasia. Sun, nama klien kita Didi. Ini janjiannya di mana? Di kafe daerah tempat kita udah mau nyampe. Aku udah di sini aja kayaknya di tempatnya. Ntar biar buat telepon aja. Halo, Didi. Ini kita udah nyampe tempat janjian penjemputan. Lo di mana? Oh iya, gua pas banget nih di depan kafe. Oh gitu, yaudah. Yaudah, Dam. Turun. Oh itu yang telepon? Didi. Oh, Welcome to the club. Ya pemirsa, episode kali ini kita akan membantu seorang klien yang bernama Didi. Didi ini cerita kepada tim di Balik Rahasia, katanya dia ini lagi deket-deketnya sama cewek namanya Christine. dia ingin menyelidiki karena akhir-akhir ini Christine mulai menjauh dari Didi. Gue tuh udah deket sama Christine udah 6 bulan. Nah, sekarang giliran gue udah mulai udah sayang banget sama dia. Baper lah ya. Iya, udah baper banget lah sama dia. Cuman akhir-akhir ini udah mulai ngejauh dari gue. Kini berubah di mataku. Padahal kita udah sama-sama bangun bisnis untuk supaya hubungan kita lebih serius lagi ke depannya. Terus yang kelola bisnisnya siapa? Iya. Kita berdua bareng-bareng. Atau enggak menurut gue jangan-jangan sebenarnya nanti dia pelan-pelan mau pengen ngambil alih bisnis lu lagi berdua tuh. Ya jangan negatif thinking dulu dong. Makanya sekarang kan kita lakukan Lah, orang nggak penyelidikan dikabarin. untuk cari tahu kebenarannya gimana. Ya udah, penyelidikan pertama kita mau kemana nih? Gue rasa sih lebih baik kalau kita mulai dari rumahnya aja. Rumah si Rumah Christine. Oke, lo arahin ke gua nanti jalannya ya. Yuk, sip. Akhirnya kita langsung menanyakan kepada Didi, untuk penyelidikan pertama kita mau kemana? Didi langsung bilang, gimana kalau kita mengintai dekat rumahnya Christine? Baiklah, tim di Balik Rahasia langsung meluncur ke rumahnya Christine. Kita intai. Nyamperin. Tuh. Ada mobil datang tuh. Iya bener. Dia dijemput dengan menggunakan mobil warna hitam. Nggak tahu isinya berapa orang. Apakah isinya rekan kerja atau mungkin cem-ceman lainnya? Ya gue nggak tahu. Akhirnya kita buntutin, kita ikutin dan sampailah si Christine ini di satu toko kue. Itu si Christine berhenti di tempat kue gitu kayaknya. Bukan kayaknya lagi, bener nih. Iya bener nih toko kue. Iya, dia ngapain? Coba parkir. Parkir. Ngapain ya? Kita mata-matain dari luar, gua mau turun juga rasanya nanggung banget. Pasti dia ke dalam cuma beli kue, kita masuk juga sia-sia. Kita tanya ke Didi, lo ulang tahun? Dia bilang ya gue nggak ulang tahun dan orang kantor pun nggak ada yang ulang tahun. Wah ini buat siapa nih kue? Apa kita mau masuk aja nggak? Pura-pura beli kue juga kali. Masuk, jelas-jelas orang masuk ke dalam toko kue itu ya beli kue dong, Dam. Iya tahu lah. Kita juga tahu ya Dam ya. Masa ya beli pakai payung? Lo aja coba kan aku payung. Ya emang gua udah lumping. Tuh Christine tuh. Akhirnya kita intai terus sampai akhirnya Christine keluar dari toko kue dan dia melanjutkan perjalanannya dan kita terus ikutin. Di jalan. Gua potong jalan. Kita ikutin dari jalan, si Didi udah mulai panik juga karena merasa bahwa si Christine ini kok nggak ngabarin. Terus akhirnya dari situ kita sampailah di satu toko dekorasi. Ona sama camper satu turun ya. Yaudah. Ngapain kek? Iya, buruan. Di situ dia masuk, gue penasaran kan, gue kepo banget. Gue turun sama satu camper, mata-matain ngeliat dia itu kayak beli balon buat ulang tahun. Tapi siapa yang ulang tahun? Yaudah dari situ gue langsung balik ke mobil lagi. Gue ceritain apa yang gue lihat sama Bacun, Adama dan Didi. Lo nggak dapet informasi itu buat siapa? Enggak dapet. Orang dia cuma milih-milih gitu. Terus tapi dia nggak ada nyebutin nama buat siapa atau apa gitu. Nah, lo kan dalam waktu dekat mau ulang tahun jadi surprise. Iya. Udah lah hewan. Atau orang-orang di tempat bisnis lo itu ada yang ulang tahun nggak? Nggak mungkin lah dia serepot itu. Itu tuh Didi, gue jalan lagi tuh. Jalan lagi ya? Iya, kita yuk. Guys, ini kayaknya dia berhenti nih di situ tuh.
Itu TK bukan sih? Iya bener-bener. Ngapain dia ke TK coba? Habis dari toko kue ke toko dekorasi, kemudian dia jalan ke sekolah TK. Aduh, ini makin aneh juga. Nah, ini nih gue nggak tahu nih. Makanya akhirnya kita ikutin. Tapi mungkin kenyataannya di sekolah tersebut sepi. Terus akhirnya si Christine ini balik lagi ke dalam mobil dan ya udah tetap kita akan ikutin kemana si Christine ini pergi. Dari situ kita ikutin lagi dia masuk ke sebuah komplek perumahan. Dia parkir di depan jalan, kita juga parkir. Dia turun dari mobil. Jadi kita mau ikutin gimana atau semuanya? Oke, turun yuk. Kita Semuanya ya? Hah? Cepetan ntar kita kehilangan dia ntar. Kita jalan kaki dari belakang, kita mindik-mindik udah kayak maling nih. Si Christine dari arah jauh dari sana, kita ngendep sampai akhirnya berhentilah di satu rumah. Saya mau gendong Caca. Kenapa banget sih? Sayang sini. Aduh sayang. Aduh tante kangen banget. Caca, Mbak punya hadiah nih buat Caca. Nih ada balon, nih sama ada ini hadiah buat Caca. Nanti saya yang dimarahin sama Mbak, udah dong Mbak, stop Mbak, ya ampun. Ih, sini sama. Nih, tante bawa ini nih hadiah. Ini buat Caca. Aduh Mbak tuh cuma membantu Mbak, udah stop dong Mbak. Dimarahin. Aduh Mbak, saya cuma pengen gendong Caca. Ibu. Sini sayang. Tante nanti punya hadiah buat Caca kalau tante bisa. Aduh, Mbak, stop dong Mbak. Tuh kan balon Caca jatuh. Aduh Mbak, ini. Ngapain kamu kesini? Bu, saya cuma pengen gendong Caca, saya pengen kasih hadiah buat Caca doang. Ngapain kamu balik lagi sini? Nggak bisa. Saya sama Caca. Mbak, jangan. Bu, saya cuma pengen kasih hadiah ini Bu buat Caca. Saya jauh-jauh datang cuma mau kasih ini buat Caca. Boleh. Saya nggak perlu selesai. Bu, gimana kamu pergi aja dari sini? Saya cuma pengen lihat baik. Itu tuh, Bu, saya cuma pengen ketemu Caca. Nggak bisa. Sini sayang. Udah, kamu pergi. Mbak, Bu, saya cuma pengen kasih hadiah buat Caca. Bu, kamu pergi dari sini. Nggak pengen lagi ketemu Caca. Bu, saya cuma pengen ketemu Caca. Mami berarti tuh. Bisa jadi ibu tiri anak itu. Iya. Yang tadi jalan itu. Bapaknya udah nikah lagi. Kok dia nangis pergi loh? Iya. Apa kita ikutin lagi aja ya? Ya udah mendingan kita ikutin lagi deh. Ya. Nah kita ikutin terus Christine, kita ikutin terus sampai akhirnya dia pulang ke rumahnya. Nah di situ Christine yang sedih turun dari mobil terus dia langsung masuk ke dalam rumahnya. Kita intai nih, kita pikir ya memang udah harus meninggalkan rumah tersebut karena memang Christine sudah masuk ke dalam rumah. Tapi Didi meminta kita untuk tetap menunggu, untuk tetap melihat apakah Christine mau keluar lagi atau enggak. Tiba-tiba